Ketika berbicara mengenai konten marketing, semua yang kamu perlukan adalah menjadi bagian dari strategi yang lebih besar dan didesain untuk mencapai target tertentu. Lebih banyak penjualan, leads, atau halaman yang dilihat oleh lebih banyak pemirsa, dan kamu butuh strategi konten. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai apa saja yang termasuk di dalamnya. Apa itu strategi konten? Strategi konten adalah sekumpulan taktik yang digunakan untuk mengembangkan dan mengelola konten. Strategi ini digunakan pada berbagai bentuk media, misalnya blog, video, podcast, dan media sosial. Membuat strategi konten yang baik tidak bisa dilakukan dalam sekejap. Ada beberapa elemen yang harus kamu pahami dan dilakukan secara berurutan. Elemen yang pertama adalah goal atau tujuan. Sebuah rencana konten selalu dimulai dengan tujuan. Ini adalah langkah awal yang masih banyak ditinggalkan banyak orang. Perbedaan tipe taktik marketing akan memberikan perbedaan hasil juga. Beberapa tujuan yang umum direncanakan adalah awareness, growth dari sisi traffic maupun daftar email, menghasilkan leads baru, konversi customer, meningkatkan retensi customer, dan upselling. Setiap taktik dalam strategi kontenmu harus di-backup dengan sebuah riset, mulai dari melihat ke dalam audiens yang menjadi target, demografi mereka misalnya, kemudian permasalahan yang ingin mereka cari solusinya, dan bagaimana kamu bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Kamu juga perlu melakukan riset kata kunci, misalnya frasa apa yang banyak digunakan dalam bidang yang kamu kerjakan, cari tahu kompetisi yang telah ada secara online, berapa volume pencariannya, dan apakah frasa tersebut masih relevan dengan bidang yang kamu kerjakan. Untuk melakukan riset ini, kamu bisa menggunakan tools Google Trends. Topik tertarget. Pada titik ini, jika kamu harus sudah menemukan ide potensial dan pesan yang ingin disampaikan, identifikasi topik mana yang paling penting untuk setiap strategi dan bagaimana konten baru akan membantu kamu untuk mencapai tujuan. Sebagai contoh, jika kamu memiliki sebuah bisnis di bidang alat pancing dan ingin memberitahukan konsumen mengenai brand milikmu, maka yang harus kamu buat adalah sebuah postingan blog dengan topik 5 kesalahan dalam memancing yang sering dilakukan. Sekarang waktunya kamu menentukan kapan konten tersebut akan dipublikasikan. Ada waktu-waktu khusus yang memiliki momennya masing-masing. Misalnya pencarian mengenai kambing atau sapi tidak setinggi saat Idul Adha. Nah, kamu harus menemukan waktu-waktu yang tepat sesuai dengan produk atau bidangmu. Lakukan proses editorial ini setidaknya 1 bulan sebelumnya. Jadi kamu tidak harus tergesa-gesa ketika membuat konten. Kamu juga akan lebih fleksibel untuk berubah ketika ada hal lain yang terjadi. Gunakan tools produktivitas seperti Trello maupun Notion untuk mempermudahnya. Setelah konten siap, saatnya kamu memilih kanal distribusi yang tepat untuk membagikan konten. Setiap kanal memiliki perbedaan audiens dan format. Temukan kanal terbaik untuk membagikannya dan kemungkinan untuk membagikannya melalui platform yang berbeda untuk satu jenis konten. Sebagai contoh, video YouTube Domenesia ini juga dapat kamu tonton melalui platform LinkedIn. Setelah membuat konten dan mendistribusikannya, bukan berarti kamu sudah bisa beristirahat. Ketika semuanya sudah selesai, saatnya kamu melakukan analisis. Jangan hanya melihat jumlah share, klik, atau pembelian melalui website. Namun lihatlah melalui sudut yang lebih besar, yaitu mengapa audiens melakukan hal tersebut. Dari situlah kamu dapat memahami apa yang bisa membuat kontenmu sukses dan apa yang membuatnya gagal. Membuat strategi memerlukan sedikit kerja ekstra yang tertata. Sekecil apapun yang telah kamu lakukan akan memberikan sebuah hasil. Jadi, kamu hanya perlu mengikuti alurnya saja, bukan? Selamat mencoba!